Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dalam pertemuan kita di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester yang kedua ini. Masih di materi yang sama tentang revolusi menegakkan NKRI. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peristiwa mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah melalui jalan peperangan ya. Di antaranya seperti yang kalian lihat adalah adanya peristiwa pertempuran Medan Area, ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Surabaya, dan yang lain-lain. Jika kita lihat di gambar di sini ya, jika kita lihat di gambar, ini menunjukkan bagaimana peta persebaran terjadinya berbagai pertempuran-pertempuran di wilayah Republik Indonesia ini yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui di pembahasan yang lalu bahwa Inggris yang merupakan negara bagian sekutu dalam Perang Dunia Kedua datang dan mendarat ke Indonesia dengan diboncengi oleh Nica ya, atau orang-orang Belanda yang bertujuan untuk kembali menancapkan kolonialisme dan imperialismenya di wilayah Republik Indonesia. Tentu ya keinginan Belanda dan Inggris untuk menjadikan Indonesia daerah jajahan Belanda kembali mendapatkan respon yang sangat keras dari berbagai unsur masyarakat di Indonesia karena masyarakat Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan usaha Inggris dan Belanda untuk kembali ya menancapkan pengaruhnya dan melakukan penjajahan di Indonesia itu sangat bertentangan karena Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana proses diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jika di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perang adalah salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan-perjuangan melalui jalur diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, yang harus kalian pahami bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa itu tidak melulu dilakukan dengan cara perang. Karena jika hanya menggunakan satu jalur saja atau jalur perang, kekuatan kita itu tidak berbanding dengan kekuatan milik Belanda dan Inggris. Oleh sebab itu, jalur diplomasi pun itu harus diambil oleh Republik Indonesia untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan munculnya perang dan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya? Yang pertama itu adalah adanya keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia tidak dapat diterima oleh segenap rakyat Indonesia. Sehingga rakyat yang merasa marah melihat Belanda yang ingin berusaha kembali menjajah Indonesia yang sudah merdeka, ini membuat reaksi dari rakyat Indonesia di berbagai daerah dan memicu terjadinya perang. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan, ya, bangsa Indonesia melakukan segala cara, baik itu melalui jalur perang maupun diplomasi. Nah, jalur diplomasi ini dilakukan atau dipilih oleh para pemimpin bangsa untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Ya, bangsa yang sangat-sangat menghindari penyelesaian masalah dengan jalur perang. Ya, diplomasi yang dilakukan itu adalah pencitraan ya dari Indonesia terhadap dunia internasional bahwa negara kita itu adalah negara yang cinta
sekali dengan perdamaian. Ya, dan selalu ingin menyelesaikan masalah lewat jalur musyawarah. Tidak pernah mau menyelesaikan masalah dengan cara perang. Nah, akan tetapi ya, bangsa Indonesia memang cinta perdamaian. Tapi bangsa kita itu lebih mencintai sebuah kemerdekaan. Ya, kita memang cinta damai, tapi kita lebih cinta lagi terhadap kemerdekaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia memang sangat mencintai damai dan menghindari perang. Akan tetapi, Indonesia lebih cinta akan kemerdekaannya. Jadi, jika Belanda berusaha untuk merebut kemerdekaan Indonesia dan kembali menjajah Indonesia, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang satu-satunya menggunakan jalur diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Melainkan Indonesia pun tidak segan-segan untuk menggunakan cara perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi walaupun kita cinta damai, tapi kita tidak menutup kemungkinan mengambil jalan perang jika kemerdekaan kita itu terancam. Nah, di gambar di sini ini adalah beberapa delegasi Indonesia yang pernah terlibat dalam perundingan-perundingan internasional untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di sini ada Haji Agus Salim dan ini ada Sultan Syahrir yang pernah beberapa kali menjadi perwakilan atau delegasi dari Republik Indonesia untuk berdiplomasi dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, bagaimana rangkaian-rangkaian perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Ya, perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya seperti yang dibahas tadi di awal itu menggunakan dua jalur perang dan jalur diplomasi. Nah, di sini ini ada rangkaian perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, baik itu melalui jalur perang maupun diplomasi. Yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati. Jadi nanti setelah terjadinya beberapa peperangan di Indonesia terkait respon rakyat terhadap keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, maka perang-perang yang terjadi di beberapa wilayah seperti Medan Area, seperti peristiwa 10 November Surabaya, perang 5 hari di Semarang, atau pertempuran Ambarawa, akhirnya berakhir di meja perundingan. Jadi setelah perang, akhirnya Indonesia memaksa kepada Belanda untuk melakukan diplomasi atau perundingan supaya perang ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Nah, salah satu perundingan besar setelah terjadinya perang ini nanti dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Ya, Linggarjati ini adalah nama sebuah daerah di Kabupaten Kuningan sekarang yang menjadi tempat berlangsungnya perundingan tersebut. Nanti setelah perundingan Linggarjati ditandatangani, Belanda akan mengkhianati hasil perundingan dan kemudian melakukan serangan militer kembali yang nanti dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Dan diakhiri dengan perjanjian yang baru yaitu Perjanjian Renville. Kemudian nanti perjanjian Renville ini dikhianati lagi oleh Belanda melalui serangannya yang kedua yang disebut agresi militer Belanda II. Nanti agresi militer Belanda II inilah yang menghasilkan PDRI atau peranan pemerintah darurat militer Republik Indonesia. Ada serangan umum 1 Maret 1949 sebagai respon dari agresi militer Belanda II yang terjadi di Surabaya. Kemudian serangan umum 1 Maret 49 ini memaksa Belanda kembali untuk berunding. Nanti akan ada perundingan-perundingan setelah serangan umum 1 Maret ini. Di antaranya ada perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, konferensi Meja Buntar. Ini konferensi yang terakhir yang mengakhiri masa revolusi fisik itu. Nah, khusus di pembahasan kali ini yang pertama kita akan bahas tentang Perjanjian Linggarjati. Nah, ini adalah Sultan Syahrir, ya, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini adalah salah satu orang yang terlibat dalam Perjanjian
Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini terjadi di kaki Gunung Ciremai di daerah Kabupaten Kuningan. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang membahas soal status kemerdekaan Indonesia, tapi pada akhirnya justru pihak Belanda lah yang mengkhianati isi perjanjian tersebut. Nah, perundingan ini dilakukan selama 5 hari dari tanggal 11 sampai 14 November 1946. Apa isinya? Apa isi perjanjian yang disepakati dalam perundingan Linggarjati? Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto ya, wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, jadi jika di awal, tadi disebutkan di pertemuan sebelumnya, Belanda tidak mengakui adanya Republik Indonesia, dan Belanda menganggap bahwa Indonesia itu masih daerah jajahannya, maka di perundingan Linggarjati ini, Belanda sudah mulai mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan bernama Republik Indonesia. Tapi ya, yang Belanda akui, ya, Republik Indonesia itu hanya meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi hanya 3 pulau itu saja yang diakui oleh Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia. Di luar 3 pulau ini, ya, Belanda mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Hindia Belanda. Nah, yang kedua, Belanda harus meninggalkan Indonesia. Ya, Indonesia di sini Jawa, Sumatera, dan Madura selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Jadi, November 46 ini Belanda menandatangani Linggarjati, dan tahun 49 disepakati bahwa Belanda harus meninggalkan wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Nah, Belanda dan Indonesia sepakat akan membentuk negara Republik Indonesia Serikat, di mana di dalam Republik Indonesia Serikat itu RI atau Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagiannya. Dan yang keempat, RIS harus bergabung dengan negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Jadi, berdasarkan perundingan Linggarjati itu, ya, Indonesia akhirnya diakui keberadaannya sebagai negara yang merdeka oleh Belanda. Tapi, ya, sisi negatifnya, walaupun diakui oleh Belanda sebagai negara yang merdeka, wilayah Republik Indonesia itu semakin sempit karena hanya meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara itu tidak masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Itu berdasarkan perundingan Linggarjati. Ya, perundingan ini bisa kita lihat ini sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayahnya itu semakin menyusut. Yang kedua, sangat merugikan Indonesia karena Indonesia harus bergabung dalam Republik Indonesia Serikat, dan sangat merugikan karena Indonesia harus bergabung di bawah kerajaan Hindia Belanda. Tapi sisi positifnya Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara yang merdeka. Nah, itu ya. Nah, sebelum perundingan Linggarjati ini ada sekali banyak pertemuan-pertemuan dan perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda ya untuk mencari solusi permasalahan. Tapi nanti klimaksnya itu akhirnya di Linggarjati. Nah, kemudian ini ada tugas untuk kalian. Tugas ini silahkan kalian kerjakan. Tugasnya adalah cobalah kalian buat PowerPoint presentation yang berisi tentang deskripsi rangkaian perundingan-perundingan pembuka antara Indonesia dan Belanda yang terjadi sebelum diadakannya perundingan Linggarjati 10 November 1946. Jadi kalian coba buat rangkaian perundingan, deskripsikan ya, di mana pertemuan itu terjadi, kapan, siapa tokohnya, apa hasil perundingannya, ya, dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Perundingan tersebut, perundingan apa saja? Yang pertama, pertemuan Soekarno dengan Van Mook. Yang kedua, perundingan awal di Jakarta. Yang ketiga, perundingan Hooge-Veluwe. Dan konferensi Malino. Buat dalam bentuk PowerPoint, slide PowerPoint, lengkapi dengan foto-foto pendukung, dan kemudian diupload ke e-learning.
Bapak beri waktu hanya 2 hari, ya, setelah tugas ini diberikan. Jadi Bapak tidak akan mentoleransi siapapun yang mengumpulkan tugas di luar dengan batas waktu yang telah ditentukan. Baik, itu saja mungkin ya pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.